Bab 1541. Paling benci yang besar menggertak yang kecil. Ingin sekali dipukul mati. Di samping, ekspresi Raja Siluman Guyue dan Raja Siluman Mangshan sama-sama terlihat aneh. Tuan Muda Ye begitu membual, benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Raja Siluman Surgawi memandang Mile, manusia. Aku akui kamu memang sangat kuat, tetapi apa kamu tidak merasa dirimu agak terlalu gila? Mile memandang Raja Siluman Surgawi dan berkata sambil tersenyum, mau lagi? Raja Siluman Surgawi menggelengkan kepalanya. Mile sedikit mengernyit, setahu aku, setelah pemuluhan tubuh utama, siluman seperti kalian akan menjadi semakin kuat dan kamu bisa memulihkan tubuh utama kamu. Raja Siluman Surgawi masih menggelengkan kepalanya. Saat aku bertarung denganmu, aku sudah menindas yang kecil. Lagi pula, tingkatan alam jauh lebih tinggi darimu. Jika aku memulihkan tubuh utama dan memenangkan pertempuran, apa gunanya itu? Mile hendak berbicara, tetapi Raja Siluman Surgawi melanjutkan, aku telah bertarung denganmu seperti ini. Sebenarnya, aku sudah kalah. Apalagi jika aku memulihkan tubuh utama. Dengan pedang tadi, aku sudah tidak berdaya. Jadi, berhentilah bertarung. Saat ini, hatinya sangat rumit. Manusia di depannya hanyalah alam pencerahan Taoisme. Dan dia beberapa tingkatan alam lebih tinggi dari manusia ini, apalagi dia masih tubuh fisik alam eternity. Tapi dia dipukuli seperti ini, harus dikatakan, dia merasa dirinya gagal. Jika dia pulih ke tubuh fisiknya dan bertarung, dia akan memandang rendah dirinya sendiri. Melihat Raja Siluman Surgawi tidak ingin bertarung lagi, Mile tidak memaksanya lagi. Dia menangkupkan tinjunya, Raja Siluman Surgawi, permisi. Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Gumpalan energi ungu melayang di depan Raja Siluman Surgawi. Saat melihat gumpalan energi ungu, ada kilatan keterkejutan di mata Raja Siluman Surgawi ini. Mile tersenyum dan berkata, Raja Siluman Surgawi, sedikit ketulusan dariku, aku harap bisa diterima. Raja Siluman Surgawi menatap Mile, manusia, ini sangat berharga. Mile tersenyum dan berkata, ini sangat berharga, jadi aku memberikannya kepada Raja Siluman Surgawi. Energi ini harusnya bisa membantu Raja Siluman. Jika Raja Siluman tidak keberatan, maka terimalah. Setelah hening sejenak, Raja Siluman Surgawi berkata, teman kecil, terus terang aku tidak bisa menolak energi ungu ini. Tapi mengambil energi ungu darimu secara cuma-cuma, aku juga tidak bisa. Tampak jelas, dia menginginkan Mile mengajukan permintaan. Mile melirik Raja Siluman Surgawi. Raja Siluman Surgawi masih sangat berprinsip. Setelah berpikir sejenak, Mile berkata, Raja Siluman Surgawi, bagaimana kalau energi ungu ini dijadikan sebagai bentuk hubungan baik? Raja Siluman Surgawi secara alami mengerti maksud Mile, ingin membuat dia berutang budi. Setelah hening sejenak, Raja Siluman berkata, ya. Saat berbicara, dia menyimpan energi ungu, kemudian berkata, jika membutuhkan aku di masa depan, teman kecil utus seseorang ke sini untuk beritahu aku, Raja Siluman Surgawi tidak akan menolak. Mile tersenyum dan berkata, bisa. Seolah memikirkan sesuatu, dia bertanya lagi, Raja Siluman Surgawi, binatang buas ada di mana? Binatang buas. Mendengar kata-kata Mile, ekspresi Raja Siluman bertiga semuanya berubah. Raja Siluman Surgawi berkata dengan suara dalam, teman kecil tidak boleh pergi mencarinya sekarang. Mile sedikit bingung, mengapa? Raja Siluman Surgawi memandang Mile, jika pergi mencarinya sekarang, itu bukan pelatihan, tapi mencari kematian. Mile berkata dengan suara dalam, sangat kuat.
Raja Siluman Surgawi mengangguk, sangat kuat. Aku telah bertarung melawanmu, aku punya pemahaman tentang kekuatanmu. Dengan kekuatanmu saat ini, sangat tidak boleh memprovokasinya. Apalagi, sejauh yang aku tahu, sepertinya dia sedang dalam pelatihan sekarang, tidak pantas mengganggunya saat ini. Milei berkata dengan ringan, jadi begitu. Saat berbicara, dia melihat Raja Siluman Mangshan dan Raja Siluman Guyue, dua Raja Siluman, terima kasih telah mengantarku, sampai jumpa lagi. Raja Siluman Guyue mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, jika ada waktu di masa depan, silakan datang ke Pegunungan Tandus Besar untuk bermain. Raja Siluman Mangshan juga mengepalkan tinjunya, Tuan Muda Ye, hati-hati. Milei tersenyum dan berkata, tiga Raja Siluman, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Alasan mengapa dia menjalin hubungan baik dengan ketiga Raja Siluman ini. Ada dua alasan. Yang pertama, Milei ada di sini untuk belajar pengalaman, bukan untuk bermusuhan. Banyak teman pasti lebih baik daripada banyak musuh. Lagi pula, dia merasa banyak master alam semesta 5 dimensi mungkin akan datang ke tempat ini di masa depan. Jadi dia datang ke sini membangun hubungan baik sama dengan membuka jalan untuk para master alam semesta 5 dimensi. Pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar dari belakangnya, semua binatang mundur. Suara Raja Siluman Surgawi. Mengikuti suara Raja Siluman Surgawi, di pegunungan tak berujung di depan Milei, monster yang tak terhitung jumlahnya mundur seperti burung yang ketakutan. Milei menoleh dan melirik ke arah Raja Siluman Surgawi, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Saat berbicara, dia mempercepat langkahnya. Dia akan bertemu dengan kultivator pedang. Sejauh yang dia tahu, tidak ada monster di seluruh pegunungan tandus besar yang bisa menjadi lawannya kecuali binatang buas itu. Namun, dia tidak berencana untuk mencari binatang buas itu, bukan karena dia takut mati, tetapi karena pihak lawan sedang pelatihan tertutup, mengganggunya saat ini, agak tidak sopan. Raja Siluman Surgawi memandangi sosok Milei yang menghilang di kejauhan, dan berkata dengan ringan, dua Raja Siluman, apa kalian tahu asal-usul teman kecil ini? Raja Siluman Guyue menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu secara spesifik. Aku hanya tahu namanya Milei Ye, dia sepertinya berasal dari alam semesta 5 dimensi. Alam semesta 5 dimensi. Raja Siluman Surgawi berkata, jadi, dia bukan dari Star Territory Styx kita. Raja Siluman Guyue mengangguk, ya. Raja Siluman Surgawi sedikit mengangguk, berkata dengan ringan, kemungkinan besar ada beberapa bos besar membawa generasi muda untuk berlatih. Raja Siluman Guyue tersenyum kecut, betul sekali. Dia tidak lupa Tuan Muda Ye diikuti oleh seorang kultivator pedang, dan di tangan kultivator pedang itulah Raja Siluman Fendi Hemati. Raja Siluman tiba-tiba berkata, bagaimanapun juga, ini adalah jodoh yang baik. Raja Siluman Guyue juga mengangguk dengan tergesa-gesa, dia merasa sedikit beruntung saat ini, beruntung dia tidak maju menghadapi Milei sebelumnya. Jika begitu, dia mungkin sudah mati sekarang. Jangankan bisa mendapatkan energi ungu ini. Terutama Raja Siluman Mangshan, dia sebelumnya adalah yang paling emosi. Jika bukan karena Raja Siluman Guyue menghentikannya, dia akan bertarung dengan Milei. Memikirkan hal ini, Raja Siluman Mangshan menggelengkan kepalanya, sepertinya emosinya perlu diubah. Kedepannya harus rendah hati. Bersikaplah rendah hati sedikit. Di ujung pegunungan tandus besar, Milei sudah berjalan dengan pedangnya, saat ini suasana hatinya sedang bagus. Perjalanan ke pegunungan tandus besar ini sudah menghasilkan banyak hal. Terutama memahami pedang hidup dan mati.
Sekarang, bahkan tanpa menggunakan objek eksternal apapun, dia dapat dengan mudah membunuh Master Alam Eternity. Dapat dikatakan, dibandingkan dengan dia yang baru saja datang ke Star Territory Styx, pencapaian Tao pedangnya saat ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Mile tiba-tiba menghunus pedang dan menebas. Boom! Dengan tebasan pedang, ruang hampa di depannya langsung hancur. Boom! Seberkas cahaya pedang menyebar, dan Mile mundur ribuan kaki. Tepat saat Mile berhenti, sebuah bayangan tiba-tiba terbang ke depannya. Pupil mata Mile tiba-tiba menyusut, dia hendak mengeluarkan pedangnya, tetapi dia dengan ngeri menemukan pedang tertinggi di tangannya sudah hancur. Pedangnya hancur. Mile ketakutan, dia langsung mengeluarkan pedang ether, lalu menusuk lagi. Pedang hidup dan mati ditambah domain pedang. Begitu Mile menikam, tinju langsung mengenai ujung pedang ether. Boom! Mile terbang mundur dalam sekejap, terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Sebelum dia berhenti, sebuah bayangan terbang di depannya, kemudian, sebuah kepalan tangan langsung mengarah ke kepalanya. Di bawah pukulan ini, ruang hampa tempat Mile berada langsung musnah. Dan tubuh fisik Mile retak setiap inci. Pada saat hidup dan mati ini, Mile tiba-tiba meraung, tebas. Dia menebas dengan satu pedang lagi. Pedang hidup dan mati. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan domain pedang. Pukulan terkuat. Seberkas cahaya pedang mendarat. Boom! Di depan Mile, cahaya pedang baru saja mendarat dan langsung segera musnah. Dia mundur dengan keras lagi, tetapi pada saat ini, dia melihat orang yang menyerang. Seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah tradisional, sosoknya luar biasa kekar, 2 kali lebih besar dari orang biasa, memancarkan aura yang sangat ganas di sekelilingnya. Mile menyeka darah dari sudut mulutnya, dia menatap pria paruh baya itu, "Kamu adalah binatang buas itu." Pria paruh baya memandang Mile, "Satu pedang memasuki alam fana. Jika kamu bisa menerima 3 pukulan dariku dengan alam pencerahan Taoisme, kamu seharusnya tidak terkalahkan di antara rekan-rekan kamu. Sayangnya, kamu hanya 1 pedang memasuki alam fana. Jika kamu benar-benar memasuki pedang fana, takutnya aku tidak bisa menghadapimu." Mile berkata dengan suara dalam, "Kamu demi energi ungu itu." Pria paruh baya itu tetap tanpa ekspresi, "Kamu serahkan sendiri, atau aku membunuh kamu dan mengambilnya sendiri." Mile menyeringai, "Mohon bunuh aku." Pria paruh baya mengangguk, "Punya nyali. Aku suka sikapmu yang keras. Aku akan menghancurkan tulangmu sedikit demi sedikit nanti, kemudian melenyapkan jiwamu sedikit demi sedikit. Aku harap kamu masih bisa begitu baik saat itu." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba meninju. Saat pukulan dilempar keluar, Mile tiba-tiba diselimuti oleh momentum tinju yang kuat. Di bawah momentum tinju ini, dia merasa jantungnya berhenti berdetak. Dan di matanya, dia melihat dunia hancur sedikit demi sedikit. Momentum tinju menindas orang. Puluhan kali lebih mengerikan dari Raja Siluman Surgawi. Sebelumnya, Raja Siluman Surgawi meminjam momentum, tetapi binatang buas ini tidak meminjam momentum, melainkan momentumnya sendiri. Benar-benar luar biasa. Mile perlahan menutup kedua matanya, pada saat ini, dia tidak bisa lagi bernapas. Dia memegang pedang di tangannya dengan erat. Pikirannya kosong. Di dalam menara penjara alam, pintu Yakunan menatap keluar. Dengan kekuatan Mile saat ini, sama sekali tidak mungkin menerima pukulan ini. Kekuatan binatang buas ini bukanlah kekuatan yang bisa Mile lawan sekarang. Ini tidak lagi mengintimidasi yang kecil, ini menghancurkan, benar-benar menghancurkan. Binatang buas ini telah hidup setidaknya selama ratusan ribu tahun.
dan tingkatan alam dan tubuh fisik jauh lebih unggul dari Mile. Jika Mile benar-benar mencapai pedang fana, mungkin masih bisa melawan. Sayang sekali Mile bukan. Seolah memikirkan sesuatu, pintu Yakunan sedikit mengernyit. Bajingan tidak tahu malu ini tidak akan secara paksa mencapai pedang fana, kan? Begitu suaranya jatuh, di luar, pedang di tangan Mile tiba-tiba bergetar. Merasakan adegan ini, ekspresi pintu Yakunan tiba-tiba berubah. Pria tak tahu malu ini benar-benar memasuki pedang fana. Tanpa ragu sedikit pun, pintu Yakunan tiba-tiba keluar dari menara penjara alam. Dia langsung menghadang Mile dengan satu pukulan. Boom! Momentum tinju pukulan binatang buas langsung dihancurkan oleh pukulannya. Setelah menghancurkan momentum tinju monster itu dengan satu pukulan, pintu Yakunan berbalik dan menamparkan Mile dengan keras. Boom! Mile langsung terbangun dari keadaan aneh itu. Dia menatap pintu Yakunan dengan bingung. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Pintu Yakunan mengedipkan mata, lalu berkata dengan serius, "Jangan takut, aku akan melindungimu." Sebenarnya, dia sangat ingin menamparkan Mile sampai mati, tapi tidak berani. Mendengar perkataan pintu Yakunan, Mile sedikit linglung. Apa wanita ini gegar otak? Pintu Yakunan menoleh ke arah binatang buas itu, ekspresinya sangat dingin. "Aku benci orang besar menggertak yang kecil, binatang buas. Jika kamu masih ada di depanku dalam 3 tarikan napas, aku akan merobekmu menjadi berkeping-keping." Mile, binatang buas, bersambung.